kesempatan yang diberikan. Iya, silakan Ibu yang baik hati dan tidak sombong. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Pagi, Bu. Iya, jadi sengaja Ibu belum tampilkan PowerPoint-nya karena Ibu masih ingin melihat anak-anak Ibu yang cantik dan yang ganteng di layar laptop Ibu. Oke, bagaimana kabarnya semua, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Macam saya lihat Macam saya lihat anak Raimondos tidak semangat. Tadi tidak sarapan ya? Iya, Ibu. Buru-buru Iya, sekolah, harus Ibu. sarapan dulu ya, Nak. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas, pimpin doanya dulu, Nak. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Iya, Ibu. terima kasih juga anak Raimondos. Jadi sekarang Ibu mau cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir ini? Hadir semua, Bu. Semua hadir, Bu. Semua, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi harus dipertahankan seperti ini ya. Kemarin Ibu sudah mengajar kalian tepuk PPK. Sudah bisa belum? Sudah, Bisa, Bu. Bu. Ayo Ibu mau lihat. Ibu langsung pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Tadi masih ada yang belum tahu gerakannya. Nanti lain kali pulang di rumah banyak belajar ya, Nak. Oke. Tadi Ibu lihat Ana Harnia ke sekolah dibonceng sama bapaknya ya? Itu. Iya, Bu. Bapaknya pakai helm tidak? Tidak. Wah, kenapa tidak pakai helm? Harus pakai helm ya? Iya, kenapa saya tanya seperti itu? Karena nanti ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Masa sudah lupa? Norma, Bu. Jadi materi minggu lalu itu tentang perumusan dan penetapan. Ayo, apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar, Bu. Penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila, perumusan dan penetapan dasar negara. Itu ya. Jadi perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Kemudian di dalam sila-sila tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu. Iya, sama dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ya, Ibu Bu. langsung share screen materinya ya, Nak. Bu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang norma dan keadilan. Adapun pokok bahasannya yaitu norma dalam kehidupan masyarakat. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan pengertian norma, menjelaskan macam-macam norma, serta mengidentifikasi sumber-sumber norma beserta sanksinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, jadi sekali lagi Ibu pertegas bahwa tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu menjelaskan pengertian norma, kalian mampu menjelaskan macam-macam norma, serta mengidentifikasi sumber-sumber norma beserta sanksinya. Nah, sekarang Ibu akan memutar video, silahkan ditonton dengan baik karena nanti setelah ditonton Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan tentang video yang Ibu putar ini. Ya, sudah ya, Nak? Nah, sekarang setelah kalian tonton, ayo siapa yang mau memberikan pertanyaan atau pernyataan atas video yang telah kalian tonton? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Anak Marlina. Kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan seperti itu ya, Bu? Kenapa tidak disanksi tegas sama polisi? Iya, bagus sekali. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Anak Luther, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya Bu, jadi karena mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas Bu. Masih ada antrian tapi mereka sudah mau terobos Bu, makanya terjadi kecelakaan Bu. Kemudian ada Iya. juga itu pada saat polisi nilang mereka langsung belok arah Bu. Kan tidak tahu-taunya akan terjadi karena pikiran sudah kacau, makanya cara bawa motor pun akan kacau Bu, jadi akan terjadi kecelakaan Bu. Iya, bagus sekali Anak Luther. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Anak Mesa, silahkan. Kenapa banyak sekali terjadi kecelakaan ya, Bu ya? Iya, tadi kita lihat banyak sekali kecelakaan. Ayo, siapa lagi yang mau jawab ini? Anak Felix mungkin bisa jawab? Mungkin mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Misalnya tidak menggunakan helm, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, begitu Bu. Makanya sering terjadi kecelakaan. Iya, terima kasih. Jadi memang tadi kita lihat di dalam video yang telah kita tonton banyak kemacetan, ada penerobosan palang kereta api. Itu diakibatkan karena perbedaan kepentingan. Barangkali ibu-ibu tadi yang tergesa-gesa akhirnya akhirnya nekat terobos palang kereta api, ya. Nah, perbedaan kepentingan itulah yang dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan terjadi kekacauan sama dengan yang kalian lihat pada video tadi. Olehnya itu, untuk menghindari adanya benturan atau kekacauan akibat perbedaan kepentingan, maka diperlukan yang namanya norma. Sekarang Ibu tanya, apa itu norma? Aturan dan pedoman Aturan. hidup, Bu. Iya, aturan atau pedoman hidup. Iya. Sekarang macam-macam norma. Silahkan, siapa yang bisa macam-macam norma? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Anak Felix lagi. Ya, silahkan Anak Felix. Yang Norma pertama, Ya, norma ada norma agama, agama, norma apalagi? kesusilaan, norma Kesusilaan, kesopanan. norma hukum, Iya, dan yang terbaru norma adat. Iya, pintar sekali. Berarti materi yang Ibu kirim kemarin itu semuanya sudah dipelajari. Sekarang Ibu
akan bagi menjadi 3 kelompok dan anggotanya kelompoknya sama dengan yang kemarin ya. Ada 3 kelompok itu. Kelompok 1, kelompok Patimura, kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok Sultan Hasanuddin, dan kelompok 3 yaitu kelompok Cut Nyadin. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagi LKPD-nya. Baik, Bu. Iya, tunggu. Oke. Sudah kelihatan LKPD-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah belum? Belum. Bu. Tunggu, Ibu coba lagi. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Jadi di situ di lembar LKPD untuk nomor 1 dikerjakan oleh kelompok Patimura, kemudian soal nomor 2 dikerjakan oleh kelompok Sultan Hasanuddin, dan kelompok nomor 3 dikerjakan oleh kelompok Cut Nyadin. Ayo silahkan. Ya, sudah. Sekarang Ibu minta untuk kelompok Patimura, silahkan persentasekan hasil diskusinya. Silahkan. Bu Harnia kentut, Bu. Bu, Harnia kentut, Ya. Bu. Aduh, tidak boleh, Nak. Itu berarti melanggar norma Kesopanan. Kesopanan. pintar. Tidak boleh ya. Sekarang kita lanjut ke LKPD. Ayo, siapa yang bisa mewakili kelompok Patimura? Silahkan, Nak. Anak Mesa, Saya, Bu. mangkali bisa, ayo. Iya, Bu. Baik. Yang nomor berapa, Bu? Nomor 2 tadi kelompok Ya, Patimura baik, itu Bu. nomor 2. Baik, Bu. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Gambar tersebut melihatkan adanya razia polisi terhadap kendaraan bermotor, Bu. Melanggar norma hukum. Kemudian, apakah kalian pernah tertangkap razia polisi? Iya, pernah. Apa pendapat kalian tentang pelanggaran norma hukum? Norma hukum itu sangat tegas, sanksinya sangat tegas, terus bersifat memaksa. Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma hukum? Menaati norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara, Bu. Iya, sangat luar biasa. Jadi dari kelompok Patimura. Ya, sekarang kelompok yang lain barangkali bisa menanggapi jawaban daripada kelompok Patimura. Silahkan. Iya, Saya, bagus Bu. sekali. Kelompok Cut Nyadin. Ya, bagus sekali tanggapannya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Anak Luther? Iya, Bu. Ay- Jadi kesimpulannya, Bu, seharusnya kita sebagai warga negara yang baik harus menaati norma atau aturan, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mematuhi peraturan-peraturan atau norma yang Berlaku. berlaku. Ingat, aturan itu dibuat untuk ditaati. Taati. Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas. Tugasnya tugas individu ya, nanti dikerjakan. Setelah itu dikumpul. Oke? Ya, Ya, Bu. Bu. Iya. Terima kasih. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini dan apa manfaat daripada pembelajaran ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Aduh, bagus sekali. Anak Marlina, silahkan.
Ya, Bu, dari pembelajaran ini kami atau saya pribadi bisa mendapat manfaat yang luar biasa ya, Bu. Jadinya saya tuh tahu tentang macam-macam norma, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang seperti tadi sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Kami jadi tahu, Bu, tentang norma hukum yang harus kami lakukan ketika kami membawa kendaraan atau berada di jalan atau di sekitar lalu lintas kendaraan seperti itu, Bu. Jadi kami bisa menjaga keselamatan kami dan juga orang lain. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih anak Manurung. Jadi anak Harnia tadi sudah tahu kan kenapa bapaknya itu harus pakai helm. Ya, Bu. Ya, jadi nanti dikasih tahu bapaknya ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Jadi materi kita pada hari ini cukup sekian, dan ingat minggu depan kita akan belajar masih tentang materi tentang norma dengan sub pembahasan yaitu perilaku sesuai dengan norma. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ketua kelas pimpin doa dulu sebelum. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Anak Remondos. Iya, terima kasih anak Remondo sudah memimpin doa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu Harnia. Iya, Pak. Bukan Ibu Harnia, sorry Ibu Amriana. Mirip-mirip jadi salah ucap, sorry. Saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Pamong. Kalau Ibu Pamong belum masuk di kelas. Ya, kayaknya Ibu Pamong sudah di kelas. Ibu Amriana, kalau menurut saya sudah baik. Hanya ada kelemahan-kelemahan, Bu. Yang paling kelihatan itu masih ada EE-nya. Masih ada itu masih ada. Padahal saya sudah kasih ingat dari awal-awal itu, dari kita masih diskusi berkaitan dengan RPP dan lain-lain sebagainya itu, tapi masih ada juga. Memang itu saya berpikir sudah merupakan kebiasaan, tapi lebih bagusnya hilangkan dulu lah untuk satu ini saja, untuk kegiatan pelan-pelan saya kurangi, Pak. Hilangkan. Ya. Karena masalahnya kelihatan sekali, dia kelihatan sekali. Itu yang pertama. Nanti saya masuk kepada intinya. Yang kedua, ada kata-kata yang keceplosan di awal-awal tadi juga itu. Tiba-tiba kaget itu. Pas sudah keceplosan langsung kaget terus itu yang celaka. Itu kelihatan, muncul sekali, kelihatan sekali. Karena ini videonya ini bukan dilihat oleh teman-teman rekan kerja di sekolah, tetapi ini juga akan dikirim di LMS. Berarti semua orang yang nanti lihat. Ya, Ibu ya? Iya, Pak. Nah, itu hal-hal kecil. Sementara yang paling utama itu, saya lihat Ibu punya waktu ini yang tadi Ibu berhenti, ada masih tinggal 7 menit untuk 20 menitnya yang saya berikan kesempatan. Berarti masih waktu tersisanya itu masih tinggal 7 menit. Kalau saya melihat berkaitan dengan kemampuan pengelolaan kelas sudah oke. Penguasaan materi sudah oke. Hanya untuk menarik simpati anak itu masih tambahkan sedikit lagi, Bu. Tambahkan sedikit lagi. Tambahkan sedikit. Sudah menurut saya memang sudah kategori bagus, hanya saja tambahkan sedikit lagi agar supaya anak itu dia merasa bahwa dia diperhatikan. Iya, Bu ya. Jadi jangan banyak gurunya itu dia dia menguasai, tetapi lebih banyak gurunya memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Ya, Bu Amriana ya. Memang sudah kelihatan, tapi menurut saya masih kurang. Tambahkan lagi sedikit. Nanti dalam kegiatan PPL video pembelajaran itu tambahkan dikit lagi. Tadi memang saya lihat itu respon anak itu baik sekali karena
Ibu bisa menunjukkan bahwa Ibu menarik simpati anak itu sudah muncul tadi itu. Makanya respon anak kepada Ibu itu sangat baik tadi. Tapi lebih bagusnya lagi Ibu tambah sedikit lagi. Ya Bu ya, supaya Iya, Pak. kelihatannya Siap. di situ Ibu hanya lemparkan masalah, anak tinggal pecahkan terus saja. Tinggal Ibu mengarahkan dan Ibu mengambil kesimpulannya di situ. Sudah enak tadi, tapi saya bilang tambah bumbu sedikit lagi supaya lebih tambah enak lagi. Ya Bu ya, Ibu Amriana. Iya, Pak. Lalu yang paling terakhir itu di kegiatan tutup juga itu cepat sekali. Kegiatan tutup tadi cuma 2 menit. Takut waktunya habis, Pak. Iya, saya memang sudah berpikirnya di situ. Padahal masih ada tersisa waktunya 7 menit. Makanya saya bilang cepat sekali itu karena ada langkah-langkah kegiatan tutup itu yang Ibu tulis dari PP itu ada yang juga tidak terlaksana di situ. Ya Bu ya, itu Iya, dari Pak. saya. Tapi pada prinsipnya sudah baik. Hanya saya bilang tambahkan bumbu sedikit lagi lah. Supaya yang sudah enak lebih tambah enak lagi itu. Kalau Siap, Pak. Ibu Amriana sudah berapa tahun mengabdi? Mulai 2019, Pak. 2019, 2022 berarti 2016, Pak. Maaf, 2016. 2016 berarti 2022 6 tahun. 6 tahun saya berpikir juga memang sudah makan asam garam ya dengan karakter anak dan lain sebagainya. Saya minta kalau Ibu Amriana tampilkan menurut saya sudah baik di hari ini. Saya minta juga nanti di saat PPL apabila Ibu lulus PPG juga, lulus PPG lagi, lulus komprehensi juga, Ibu terapkan juga sama. Tapi sama itu saya minta tambahkan bumbu lagi itu supaya lebih tambah enak dari yang sudah enak ini. Ya Bu Amriana ya. Iya, Pak. Seperti itu. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Pamong, mungkin sudah bisa. Silakan Ibu Pamong. Oh, kayaknya beliau sudah di kelas dan beliau juga sementara berproses seperti Bapak Ibu di hari ini. Sementara